Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 3 April 2022, Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yesaya, bab 43 ayat 16 sampai dengan 21. Mazmur bab 126 ayat 1 sampai dengan 6. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 8 sampai dengan 14 dan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku pun tidak melemparkan engkau dengan batu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu membawa serta batu-batu untuk dilemparkan kepada perempuan itu. Perempuan itu bersalah, karena itu dia harus mati. Demikian menurut Nabi Musa dalam hukum Taurat. Hukum adalah hukum.
Tetapi setelah ditantang oleh Yesus, para penuduh itu melepaskan batu-batunya satu demi satu. Ternyata mereka semua orang berdosa. Saya juga, Anda juga. Sering kita memegang batu di tangan dan melemparkannya kepada sesama kita setiap kali kita mengadili dan menghukum orang lain, memberi kritik yang tajam, yang merusakkan, bersikap acuh tak acuh, menjelekkan nama orang, memfitnah atau mencurigai sesama. Batu itu dapat melukai dan menyakitkan hati sesama. Sikap Yesus sangat berbeda dengan sikap kita. Ia tampil sebagai pemberi arah, baik bagi si penuduh maupun bagi si tertuduh. Yesus memberi kesempatan baru. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk dan diam sampai kita sendiri mulai sadar. Demikian terjadi pada diri ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mengaku dosa-dosa mereka sambil melepaskan batu-batu itu dan pergi. Mulai dari yang tertua, justru yang tertua yang lebih dahulu mengerti maksud Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita lebih baik daripada mereka? Kita gampang menganggap diri lebih baik, tetapi tidak pada tempatnya kalau kita merasa diri superior. Hari ini, di sini, di tempat ini, dan di saat ini, Yesus berdiam sampai kita mulai sadar. Yesus tidak melempari kita dengan batu-batu. Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Apa yang ditulisnya? Mungkin dosa-dosa perempuan tadi. Mungkin dosa-dosa para penuduh. Mungkin juga dosa-dosa kita. Tetapi apa yang tertulis di tanah pasir lekas hilang, lekas terhapus. Yesus memberi kesempatan baru, baik kepada si perempuan maupun kepada para penuduh dan kepada kita semua. Kalau kita merasa bersalah seperti perempuan tadi, tidak usah kita takut, karena berada dalam tangan yang baik.
tangan yang menulisi tanah ganti melemparkan batu, tangan yang mengampuni ganti menghukum, dan kita pun mendengarkan Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, di hadapanmu ada salib, lambang Yesus yang menyelamatkan Anda dari perbudakan dosa, lambang kerahimannya. Mari kita menaruh batu-batu di kaki salib ini, bukan untuk pergi dengan malu, melainkan untuk menerima ampun. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah aku. Semoga Yesus Putra-Mu menebus kami, menebus saya, mengampuni dosa-dosaku, menjadi kekuatan dan kegembiraan hidupku. Dan semoga Roh Kudus menyucikan diriku selalu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.